Hai teman-teman, selamat datang di podcast Bikin Pusing Tapi Seru. Hi vlog, welcome to my guys. Shout down. Nah, di sini aku bareng teman aku yaitu Nizam. Nah, Nizam, waktu itu ada pengalaman juga yang berhubungan sama tugas atau pelajaran. Pasti, aku ingat banget waktu itu kita disuruh argumentasi tentang kenapa harus fleksibel. Aku sempat bingung banget mau mulai dari mana, tapi setelah ngerti ternyata seru juga. Benar banget, aku juga dulu sempat bingung soal itu. Tapi pas udah tahu cara membuatnya, jadi lebih gampang. Soalnya argumentasi itu bisa membantu kita buat mengungkapkan pendapat lewat menyatukan. Iya, benar banget. Kalau kita bisa nulis dengan baik, orang juga pasti bakal lebih percaya sama apa yang kita mau. Tapi memang kadang harus ada bukti juga kan, yang dibuat. Benar. Makanya di episode ini kita bakal bahas semua tentang teks argumentasi dan kalian semua lebih paham. Jadi Nita, kamu tahu nggak sih apa sih sebenarnya teks argumentasi itu? Teks argumentasi itu adalah jenis teks yang tujuan utamanya buat meyakinkan orang lain tentang suatu pendapat atau gagasan kita. Biasanya sih dipakai alasan dan data yang kuat biar orang lain setuju sama pendapat kita. Jadi misalnya kalau kita lagi ngomong soal pelajaran atau topik lainnya, teks argumentasi bisa bantu kita buat menjelaskan kenapa pendapat kita tuh benar, ya kan? Ya, benar banget. Misalnya kalau aku bilang kalau sekolah harus lebih pendek, jangan aku perlu kasih alasan yang jelas kenapa itu lebih kuat kita supaya orang percaya sama pendapat kita. Jadi intinya teks argumentasi itu buat mengungkapin pendapat kita dengan cara yang bikin orang setuju. Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas soal struktur teks argumentasi. Bisa, kamu ingat gak sih apa aja struktur yang ada di dalam teks argumentasi? Iya, ya. Jadi ada 3 bagian utama. Pertama pendahuluan, di pendahuluan. Kita mengenalin topik yang bakal kita bahas. Terus ada argumen utama yang isinya alasan dan bukti mendukung pendapat kita. Terakhir kesimpulan dan isinya rangkuman dari pendapat kita. Ya. Jadi pendahuluan itu kayak pengantar ya. Jadi orang nanti kita mau bahas apa. Nah, kalau argumen utama itu penting ya. Karena di sini kita harus ngasih alasan yang kuat supaya orang yakin sama pendapat kita. Iya, jadi jangan cuma asal ngomong aja, tapi harus ada bukti yang jelas. Nah, setelah itu di kesimpulan, kita tinggal rangkum aja pendapat kita supaya orang makin yakin. Gampang kan? Iya. Nah, Jam, aku mau nanya nih. Kamu pernah nggak sih pakai teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih? A few minutes later. Nah, Nizam, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kamu pakai teks argumentasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya buat meyakinin teman atau keluarga? Pernah, waktu itu aku debat sama teman-teman soal apakah harus ada libur tambahan. Aku bilang kalau kita butuh libur ekstra biar fokus belajar aja setelah ujian. Gue kasih alasan tapi itu penting supaya teman-teman aku bisa setuju.
Jadi kamu kasih alasan kenapa libur tambahan bisa bantu fokus ya. Aku juga pernah waktu itu aku coba yakinin teman-teman buat ikut lomba. Karena bisa jadi pengalaman berharga buat kita. Iya, betul. Dan kalimat yang kita pakai harus jelas supaya orang bisa paham dan setuju sama kita. Misalnya kalau aku bilang libur penting untuk kesehatan kita, orang jadi ngerti kenapa itu bisa jadi alasan yang kuat. Iya, jadi misalnya aku juga bisa bilang lomba itu bakal ngajarin kita kerja sama tim. Biar orang lain paham kenapa itu ide yang bagus. Jadi teks argumentasi itu benar-benar membantu kita buat meyakinin orang. Nah, selain alasan, kadang-kadang kita juga perlu pakai kalimat pengandaian. Dalam teks argumentasi, karena Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys dia bilang apa? Ketik apa ini guys? Gua nggak tahu ketik apa guys. A few minutes later. Nah, selain alasan, kadang-kadang kita juga perlu pakai kalimat pengandaian dalam teks argumentasi kan? Kamu pernah pakai kalimat pengandaian nggak? Pernah banget, misalnya aku bilang seandainya kita punya waktu untuk banyak, pasti hasil ujian kita bakal lebih banyak. Itu kan kalimat pengandaian karena aku cuma bayangin hal yang bisa terjadi atau keadaan yang berbeda. Itu contoh yang bagus. Kalimat pengandaian bisa jadi cara buat mengungkapin kemungkinan atau harapan kita. Misalnya, kalau sekolah online lebih fleksibel, kita bisa lebih nyaman belajar di rumah. Benar, kalimat pengandaian juga bisa bikin orang lebih berpikir tentang kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi bisa lebih mudah. Jadi jangan ragu untuk pakai kalimat pengandaian di teks argumentasi kamu. Itu bisa jadi cara yang efektif buat mengungkapin ide kamu dengan cara yang lebih menarik. Nah, setelah kita bahas teknik argumentasi, nanti sekarang kamu sudah lebih paham kan? Ya, semoga teman-temannya dengerin juga jadi lebih ngerti. Intinya, teks argumentasi itu penting banget buat meyakinkan orang lain dengan alasan yang kuat dan bukti yang jelas. Betul banget. Jadi mulai sekarang kita coba deh latihan nulis teknik argumentasi. Kalau kamu punya pendapat atau ide, jangan takut buat sampaikan dengan cara yang meyakinkan. Betul banget. Oke deh. Oke deh, itu aja obrolan kita kali ini di podcast Bikin Pusing Tapi Seru. Terima kasih udah dengerin dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Okay, love you guys. Don't forget to smile.
gun, you got me jumping like. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom boom shakalaka. Gemas! 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 Gemas banget. That's why I can't love you in the dark. Meanwhile, a few moments later. Later. 2 hours later. 3 hours later. 1 eternity later. Eventually. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Main jangan ragu, jangan bikin malu. Berapa lagi? Bilang kamu kan coba. Konten bikin video Halo teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bikin Musik Tapi Seru. Aku di sini bareng teman aku yang Nizam. Waktu di sekolah adalah pengalaman lucu. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bikin Musik Tapi Seru. Nah, berapa panas?